أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد حمدا وشكرا لله. Puji dan syukur selalu kita ucapkan tiada hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pagi ini kita masih diizinkan, masih dibangunkan oleh Allah setelah malam tadi kita mati. Jadi itu hakikat doa bangun tidur itu kan ba'dama amatana, setelah kita mati jadi kita dibangunkan oleh Allah lagi. Kita syukur adalah yang tiada kalahnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan mensyukuri nikmat Allah selalu Allah memberikan yang terbaik bagi kita hidup dunia dan akhirat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, orang tua kami, pengurus Masjid Mujahidin yang sama kami muliakan, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Kali takut alhamdulillah sudah mulai mengalai-alainya. Apa-apa, kita nikmati saja kehidupan ini dan ibadah juga kita nikmati. Kalau ada, semua itu adalah pemberian Allah yang wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah dan tambah. Tambahnya itu sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar yang tidak kita sangka-sangka. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu penting. Ini kajiannya dalam ilmu tauhid atau ilmu tasawuf. Mensyukuri nikmat Allah itu bagian dari tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada subuh hari yang berkah ini kembali kita hadir di rumah ibadah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena kalau kita ingin menang, ingin sukses, ingin bahagia nanti di akhirat, bukan hanya di akhirat, bahkan proses alam sesudah alam di dunia ini, kalau kita ingin bahagia, dunia ini yang menentukannya. Karena perjalanan kita panjang lagi. Panjang perjalanan kita panjang. Jadi kita berada di alam dunia ini kok. Alam dunia itu kalau dalam kajian ilmu tauhid alam yang keempat. Ilmu tasawufnya. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata bisa capai bisa lambat. Alam dunia kini kok. Dia alam yang sampai belum? Gitu. Jadi awak ini pada alam yang keempat. Dia ada 13 episode yang harus awak lalui. Apa tinggal tunggu? 3 balik kurang sampai. Itunya tuh. Panjang perjalanan panjang. Nah, kalau yang tadi diumumkan oleh ustaz kita tadi, oleh imam kita tadi, beliau sudah melalui alam sakarat, alam maut, alam barzakh belum? Karena belum dikubur ya. Belum kubur belum. Jadi alam sakarat, alam maut sudah.
kita belum. Ingin sukses di alam sakarat, ingin sukses, bahagia, nyaman, tenang di alam maut dan alam-alam selanjutnya. Nah, ini di dunia ini tempatnya. Alhamdulillah mujahidin masih ada. Manfaatkan ini fasilitas yang dititipkan Allah ke kita. Masjid rancak, mewah, mega, hebat, bagus, isinya lah. Siapa kamaisia orang-orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tanda orang yang memakmurkan, mendatangi atau mau cinta kepada masjid, dia orang yang beriman ke Allah dan hari akhir. Ini penting. Jangan sampai masa dia kosong. Dan inilah salah satu program dari pemerintahan kita atau termasuk awak sebagai orang gaib, orang tua, guru-guru ngaji awak, bahas supaya anak-anak awak itu tetap dia berilmu agama. Jadi agama itu tidak akan habis, tidak akan hilang, tapi berpindah tempat bisa. Pindah dari Semarang Padang ke Padang. Atau ini juga bisa pindah. Dari Sumatera Barat ini bisa pindah agama. Dia tidak akan habis. Islam itu akan tetap eksis, tetap ada, cuma pindah tempat bisa. Dulu di Turki, di Andalusia itu lebih kurang 800 tahun Islam jaya di sana itu. Habis setelah itu pindah dia gara-gara Kemal dulu. Ya kan? Jadi kita buka sejarah itu. Apa penyebabnya? Tidak ada yang mau lagi mendalami ilmu agama itu. Tidak ada yang mau menegakkan hukum syariat Allah. Nyoto Islam itu bisa dilaksanakan secara person, pribadi-pribadi. Ada yang harus kelompok, ada yang harus institusi, pemerintah, penguasa. Kemarin kita seminar ulama di sana diceritakan seperti itu. Pribadi ya contohnya salat itu seorang-seorang tuh. Kalau awak dah salat ya awak lah dosanya. Puasa, zakat itu person. Ada yang bisa secara person. Ada yang harus secara kelompok. Mensyiarkan, menyampaikan, mendakwahkan, mempertahankan Islam itu. Kan ada juga orang yang ngomong, ada para lu agama Allah tadi tolong dong. Allah kan bisa nolong sendiri. Apa yang tak bisa bagi Allah? Iya, tapi di tempat lain, tempat awak tak lain. Itu contohnya. Ada yang harus oleh pemegang kekuasaan. Kalau ada yang menjalankan hukum syariat secara hukum, kalau menegakkan hukum itu kan tidak bisa pribadi dong. Pak RT juga tidak bisa kayak gitu. Contoh ada kesalahan di keluarganya, langsungnya lampang kan mungkin ya. Tidak bisa. Diproses. Siapa yang proses itu? Itulah ranah hukum. Jadi penting. Penegakan syariat Islam itu, agama Allah itu ada secara pribadi, ada harus ditegakkan oleh pemegang kekuasaan. Kalau seandainya Rasul hanya untuk diri, untuk ibadah, untuk puasa, untuk sholat, dia selesai di Mekah itu selesai. Kenapa Rasulullah itu hijrah ke Madinah? Tak kala di Mekah itu Islam tidak punya kekuatan dan kekuasaan. Dicakir Nabi, dilantiang Nabi, sedang sholat, nggak ada yang nolong. Kenapa? Kekuatan itu tidak ada. Tapi setelah hijrah, baru Islam itu dikembangkan dengan aturan-aturan kekuasaan. Oh, Islam itu penjajah? Tidak. Islam itu tidak penjajah. Siapa yang bilang Islam itu penjajah?
Lihat bagaimana kalau ada orang-orang, manusia-manusia, masyarakat-masyarakat yang minoritas di tengah mayoritas umat Islam. Aman kan? Gak ada masalah. Coba bandingkan, lihat umat Islam yang sedikit, yang minoritas di tengah mayoritas umat-umat yang lain. Baca lihat kondisinya, dijajah, dicacat, malah dibunuh, intimidasi, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh sholat, masjid ditutup, dirobohkan. Jadi Islam itu tidak menjajah. Kan syariat Allah tidak ada yang mengajarkan seperti itu, tidak boleh. Rahmatan lil alamin. Nah, jadi sebetulnya diri kaum muslimin, penting bagi kita, perjalanan kita ini panjang. Saja yang awak lakukan di dunia ini ada rekam jejaknya. Ada istilah orang ini ya, jejak digitalnya ada itu. Kalau di kedokteran apa namanya, rekam medisnya ada itu. Riwayat-riwayat itu ada. Yang awak lakukan sepanjang hidup awak kok. Makanya kata Rasul, la tazul abdi yaumal qiyamah, tidak bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yusal, sebelum melalui persoalan-persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur yang dititipkan oleh Allah. Awak pada umur gini, masing-masing awak kan beda kok. Ada 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun. Selama sampai puluhan tahun tuh saja yang di kerajuan. Ada rekamnya ada. Nanti akan dilihat, akan diputar sendiri. Banyak kerajuan lalu bermain-main, mubazir, semua. Atau menonton saya, ulang dari surau, menonton, baik dari surau, nonton dulu. Kadang nonton itu menjadi sesuatu hal yang penting. Atau main WE segera, main Facebook segera. Itu nanti akan disidang semuanya. Handphone yang ada bagi kita itu nanti akan menjadi saksi. Bersyukurlah fasilitas yang dititipkan oleh Allah, diberikan Allah, apakah handphone, apakah apa, kayak macam-macam namanya di zaman digital sekarang, dimanfaatkan untuk syiar dakwah agama Allah. Itu bermanfaat itu menjadi amal jariah itu. Jadi inilah salah satu kita membuat konten YouTube. Mudah-mudahan kalau meninggal Yusuf atau jelas mengalir jariahnya. Didana di orang, dicalir di orang. Oh, kok saya dulu ya. Ini banyak kalau meninggal. Ibu-ibu kalau tahu, sampaikan seperti itu. Buat apa yang bisa kita lakukan, itu kan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu bermanfaat, banyak yang bisa. Kan sering kita sampaikan, pakai ditulis kan, dibuat kertas, difoto, seru itu di WA, Instagram atau di mana, dibaca sama orang. Resep kue terenak di dunia ala ibu ini. Coba anda kawan, tidak kenal lah siapa orang itu di dunia mananya dia, tidak kenal. Nyocoba nyobue, oh iya mama, itu menjadi amal ladang jariah bagi ibu itu. Walau kita sudah berada di alam barzakh, lah terbaring dalam kubur bawah, bukanlah sebuah amal dah. Itu memanfaatkan yang ada namanya. Nah kayak gini tuh, itu ada 2 handphone, bersyukurlah. Bukan yang itu belum ada. Gitu. Mudah-mudahan ini ladang amal di antum ya sekalian. Jazakallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kini awak berlomba-lomba untuk berbuat berbuat kebaikan. Memang ini belum terasa oleh manfaatnya, belum terasa. Sesudah ini baru lah dado oleh penyesalan itu biasa di akhir. Ya Pak ya. Kan dalam sajadah sering Imam kita baca itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim. Ada kan? Ada. Alangkah ngerinya jikalau engkau melihat orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana
dia nanti menyesal di akhirat. Rabbana, ya Tuhan kami. Baru menyesal situ tuh. Abasarna, lah kami calik ya Allah. Sami'na, lah kami dengar ya Allah. Farji'na. Baru sudah itu, baliaklah kami balik ya Allah ke masjid Mujahidin doa. Laisa warta jadi yo, inna muqinun. Kami akan yakin seyakin-yakinnya. Apa kata Allah? Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Ada mungkin lagi itu. Mujahidin dah ada itu. Dah habis, pada tahu lah itu namanya nasi lah menjadi. Kalau nasi jadi bubur masih ada harapan. Dicari santan, cari kacang namanya. Dia ayam steak, dia bawang perai, dia apa kek bisa menjadi bubur ayam bisa dimakan. Yang ini loh. Kalau di akhirat besok itu tidak nasi jadi bubur loh. Tidak mungkin babali ya. Baru terasa. Adi bersyukurlah Bapak Ibu. Jadi tolong sekali lagi kami seru, kami panggil istiqomah lah tarik ke masjid. Ke masjid taruh istiqomah. Jauh ke masjid awak, dakik masjid awak. Kalau kamu jarak saya tak ingin lah pakai awak. Itu caranya. Tadi yang mau tak kalau baik tadi itu. Itu tak tanggung lagi udah itu. Hari-hari 100 pulang kan. Kenapa seperti itu? Mudah-mudahan langkah kaki awak itu menjadi penghapus dosa bagi kita. Rasul menyatakan seperti itu. Min hina yakhruju ilal masjid. Sia yang keluar dari rumahnya menuju masjid, baik salat, baik kajian ilmu, apa saja kegiatannya, tak tubuh. Satu langkah kaki yang dilangkahkannya itu ditulis hasanah, satu kebaikan. Kalau melangkah pakai kaki. Dan satu langkah kakinya lagi, biasanya kaki berapa? Dua, ada yang tiga nah, empat kan? Satu langkah kakinya ditulis sebagai amal kebaikan, satu langkah kakinya lagi dihapus kesalahan dan dosanya. Masya Allah, luar biasa. Kaji mereka kok dah dapat dah tu dikatai dulu di masjid itu mah. Makanya rajin awak taruh mendengar kajian agama. Jangan merasa cukup dengan yang ada, itu namanya sombong. Tapi tambah dan tambah. Ilmu Allah itu luas. Jadikan air laut itu sebagai tinta, rantiang-rantiang di daratun sebagai pena untuk menulis, menguraikan. Begitu luasnya ilmu Allah, tak akan habis dalam Al-Quran itu. Jadi maka jangan ada yang menyatakan tidak ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, belum ketemu. Itu ilmunya itu. Ada dalam Al-Quran, tidak ada yang ada. Sudah disetting oleh Allah kok. Allah jadikan manusia itu bukan sia-sia. Ada pedomannya. Ini dia. Udah linas. Bahasanya udah linas. Petunjuk buat manusia. Lain orangnya bisa petunjuk siku aman selamanya. Siapa itu orangnya? Tidak dipandang orang-orang Islam dulu. Banyak orang-orang Yahudi itu yang sukses berpedoman dengan Al-Quran. Tapi suksesnya tentu di dunia saja. Ini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahimah. Nah itu kecintaannya kayak gitu. Nah, jadi sebab itu mari kita istiqomah. Di istiqomah itu memang balik butuh tantangan. Nah gitu. Kadang-kadang hujan gerimis seketik, hujan meriah baru setiba. Atau kalau orang asalnya kalau kata kerja apa? Ini ada dosa itu mah. Allah ilah ilallah. Kau anak orang gila pak? Ada dosa itu. Onde, kau anak orang cia apa dia anak? Itu saja tantangan. Dan itu biasa. Tantangan dari harato, tantangan dari anak. Dan itu dalam Al-Quran memang kayak
itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menjadi penghalangmu untuk ingat kepada Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, nggak semangat gue sudah walaupun gini. Kenapa seperti itu? Penyampaian badan itu semangat. Kurang penyampaian buruk di semangat itu. TikTok saja goyang-goyang dari buku apa itu juga semangat itu. Masa penyampaian badan ada semangat itu. Wataktumul haqq. Jadi suruhan nambah itu sampai yang mana itu. Nah, gitu caranya. Baik Bapak Ibu hadirin dan kepadanya Bu. Ini episode terakhir nih saya di sini nih, tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang oleh Allah, oleh Ibu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, mari manfaatkan sisa umur kita ini. Jangan diabaikan, jangan disia-siakan. Jangan besok menyesal. Ya kira dia menyesal. Menyesal lagi dulu. Baraki raki kahulu, barana kata pian sa ngo. Barana sa. Pak itu ya, izin orang tua. Itu aku bilang Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi saya senang dengan jemaah Masjid Mujahidin karena sudah lama dari dulu gitu kan. Masih lepas subuh ya boleh. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap. Dan sekali lagi jangan sampai masjid awak yang rancak yang mega lanang. Sampai karena awak indah sawakatu pesantren saya kalau masjid do satio ali ke masjid itu tio wakatu. Nah itu caranya. Sampai kan anak awak. Kalau lo mulai pesantrennya di gua dong. Baru orang pesantren awak kawan-kawan awak orang. Dari 10 orang. Tapi ya, berapa lebih ya? Itu dah. Saya ada 50 aku. Enggak. Sampai 1. Alhamdulillah. Datang sampai 1 juga mari kan insya-Allah. Kenapa seperti itu? Tempat lain juga kita sampaikan. Karena yang akan masuk surga itu ternyata bukan hanya orang yang gaib-gaib saja. Awak yang gaib-gaib saja masuk surga, Bu? Enggak kan? Kalau yang meninggal ada boleh masuk surga dah. Boleh kan? Kalau boleh dibawanya diajaknya. Anak awak dibawa ke rumah masjid di surga. Tapi jangan di surga saja diajak. Kalau di surga itu kepentingan ini nyong saya tu. Wanda dah. Gitu. Suruh anak ke rumah saji. Abah yang marah ke masjid dah. Anak saja. Ini dalam mau tak tahan tu dah. Disuruh anak salat. Ayah yang mandera salat dah. Itu sama yang minta sisi kali lebih nama-nama. Dah mau dah. Tapi mendidik anak itu bagaimana bersama-sama. Jadi sebab itu mari kita ibadah, kita tingkatkan. Apalagi makin hari makin kaucuang biasanya kok babak penyisian lah mulai cip-cip lah hilang cip-cip sibuk membuat kue rayo, baju karayo, rumah karayo, sarawana karayo, talakuang kasado lahe karayo, baju apa anak karayo bagai lupo kalau masa dek latihan membuat kue kan dari pagi sampai pagi lo buat kue kadang lembur bagai buat kue. Bani itu sudah selesai itu mah. Kenapa seperti itu? Tinggal ibadah kita. Rugi Pak. Rugi kita itu. Karena ibadah itu sangat penting. Apalagi di akhir Ramadan tuh janji Rasul, ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tuh? 83 tahun lebih kurang. Wala dak hebatnya itu dijanjikan Allah itu. Khair min alfisa. Kalau kita hidupkan malam itu sama kita beribadah lebih kurang 83 tahun. Masya Allah luar biasa itu. Nah, makanya rajin kita tetap istiqomah.
kemudian saja tantangannya barenyo panen sakit dialah dicuekin si panen itu sakit hilang aja. Kalau ingin tentram di rumah sedih, nah gitu caranya. Bahkan kalau ingin besar pahalanya, sholat berjamaah jangan tinggalkan, karena lebih utama, afdol min sholatil fardhi, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian. Kalau ingin kadang ibadah awak, palonyo sholat di masjid mujahidin, masjid lain juga ya. Kok ya tapi lain kok pokoknya kemarin juga gitu. Lain dia juga, hah? Panilah urus gue itu, itu. Jadi ya kalau sekitar kita setidaknya masjid mujahidin, sekitar awak. Kalau ingin gadang yudselai ibadah awak, maka ibadah di tempat-tempat yang mustajabah. Contohnya, apalagi bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah sholat di Masjid Nabawi itu kan gede pahalanya itu. Syukurlah Bapak Ibu yang sudah haji dan umroh, sudah menginjakkan kaki di sana, haram tubuhnya disentuh oleh api neraka. Kata Rasul. Makanya ada teman kita yang bilang, "Buya, ambo kalaulah sempat menginjakkan kaki di Masjidil Haram itu kok mati lelai. Ambo itu bana pasrah. Kalau gini mati bah, ya bahaya. Artinya apa? Begitu besar pahalanya. Satu kali sholat di sana, kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, kan luar biasa itu. Ingin kayak gitu bu, situ bu, malah ingin balik juga. Ini doa waktu kece waktu pintu lagi terbuka. Kini bulan Ramadan masalahnya. Setiap ucapan kita itu didengar oleh para malaikat, direkam itu. Makanya ucapkanlah yang baik-baik. Ingin awak ibadah di Masjid Nabawi itu, alhamdulillah dibilang sama. Semangat itu mas, semangat harus. Aku setiap saat mengucapkan diri, ya Allah izinkanlah lagi ya Allah. Panggilanmu. Kok kamu meninggal salah, tak usah pulang. Memang tak boleh pulang, tak boleh dibawa pulang lagi, dikubur di baki di sana. Makanya sholat jenazah itu, sholat gaib itu setiap waktu di sana. Siap sholat asar, assalamualaikum, tagak, sholat gaib lagi. Zuhur, sholat gaib lagi. Asar, gaib lagi. Subuh, itu terus. Kota Bogor itu kan bingung juga, sholat sembahyang aku. Gitu. Ternyata jenazah setiap saat. Jadi ibadah di Masjid Nabawi itu 1000 kelipatannya di tempat dengan yang lain. Kan hebat itu. Apalagi di Raudhah itu taman di antara taman di surga. Itu antara makam Rasul dengan mihrabnya Rasul. Masya Allah, luar biasa. Itu ila Masjidil Haram kata Rasul. Kecuali Masjidil Haram, Masjidil Haram jadi gede begini. Satu kali sholat di sana di Mekah itu 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa. Tidak bisa. Makanya benar kata Rasul, al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Antara umrah satu dan umrah yang lain, kafarat itu penebus dosa. Dosa diampuni kata Allah. Wal haju mabrura, haji yang mabrur, laisal jaza, tidak ada balasannya ilal jannah kecuali surga. Masya Allah. Maka bercita-citalah Bapak Ibu, mimpilah, berniatlah, tanamkan niat awak. Bulan Ramadan bulan yang penuh berkah ini, maghfirah ini, doa kita diijabah. Tanamkan niat awak, pai umroh setidaknya, haji kecil. Tapi kalau bisa haji rencana benar. Lain mau umrah bu? Alhamdulillah, insya Allah semuanya sudah diatur oleh Allah. Mimpi dulu, mulai dari niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau mulai dari niat, insya Allah. Mudah-mudahan, kalau ibu mau, bapak mau, nanti kita berangkat tahun ini. Apa?
Kalau tidak mau coba yang lain jadi jauh. Tapi kalau tidak seorang baik jadi jauh baik. Nggak bayar, ibadah di sana nggak bayar kok, gratis. Baik ke situ sebenarnya. Biaya pesawat, iya biaya sore-sore. Kalau tidak mau biaya pesawat dah, di sepeda sebaik. Ya udah contoh, misalnya. Oh udah pakai nama pakai sore, udah mau saya KTP, misalnya. Itu caranya. Ditanya kok pegang maaf, kolek kalau. Nah kalau butuh orang lain tentu butuh mungkin administrasinya seperti itu. Nah gitu. Jadi menurut perencanaan kita akan berangkat tahun ini. Nah kalau Bapak Ibu ingin sudah ada niat, tanamkan dalam hati, kita bareng bersama-sama. Umroh bersama-sama itu kan bersama juga masuk surganya. Nah gitu. Tapi jangan berniat pula bersama-sama meninggal di sana. Kasihan orang kampung aku kata dia sadar bahan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bagaimana ibadah yang makdoh yang baik itu? Jangan kadang-kadang orang kada pede dong. Banyak binti itu mah tuh lah mulai itu. Saya dulu alhamdulillah ndak tuh sakit tiala tabayang tuh. Tapi ternyata alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang menginginkan mengajak berangkat. Istri gak percaya itu, tidak mungkin itu ya. Bagara haram itu mah. Alhamdulillah 2009 balik dipanggil, diurus dulu langsung sore-sorenya. Selesai berangkat, diangkat menjadi tunggu kawin. Nah gitu. Ini kan pengalaman spiritual. Jadi curhat dalam rangka